pagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam renungan harian. Dan hari ini kita akan tetap membahas dalam Lukas yang ke-24. Dan hari ini kita akan baca di dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan demikian, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakang ini?" Percakapan yang sangat sengit antara dua rekan ini berkobar dengan kekecewaan yang dia saling menyampaikan, saling bergemuruh, dan tiba-tiba hadirlah seseorang di tengah-tengah mereka dan berkata, "Apa yang sedang engkau bicarakan?" Lalu mereka berhenti dan Alkitab mencatat bahwa mereka dengan wajah yang muram, saudaraku. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, wajah yang muram itu terjadi dalam kehidupan dua murid Yesus yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa kita mengalami wajah yang muram? Saudaraku yang kasih Tuhan, kata muram ini sendiri pasti sesuatu yang tidak baik. Mungkin sudah kenal apa yang dinama jatuh cinta. Ketika seseorang jatuh cinta, pasti wajahnya tidak muram. Tetapi ketika orang itu ditolak cintanya atau harus terputus cintanya, wajah orang bisa muram. Apalagi saudaraku bukan sekedar putus. Mereka sudah saling mengasihi, tapi tiba-tiba si wanita berkata bahwa kita tidak bisa berlanjut karena saya dijodohkan oleh pria lain, oleh orang tua. Dan bulan depan saya harus menikah. Inilah yang terjadi sehingga wajah bisa muram, saudaraku. Karena tidak ada jalan lain. Kalau putus cinta mungkin bisa dinego ulang. Tetapi kalau sudah ambil keputusan untuk menikah dengan orang lain, di mana tidak ada jalan lain. Dan itulah yang terjadi yang disebut dengan muka bisa muram, saudaraku. Saudaraku yang kasih Tuhan, yang ditulis di Alkitab juga hampir sama. Ketika mereka melihat Yesus dipukuli, dicambuk, dan mungkin rusak wajahnya, dan lain sebagainya, bahkan disalibkan, bahkan dia mati disalibkan, tidak ada lagi harapan bahwa dia itu akan bangkit. Seandainya kata bangkit, wajah yang bagaimana yang rusak menjadi bangkit. Saudaraku yang kasih Tuhan, disitulah di mana kedua murid itu tidak ada harapan lagi untuk melihat kekuatan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Sehingga dia mengalami yang disebut muram, saudaraku. Halnya sama, saudaraku yang kasih Tuhan, ketika pada saat-saat ini mungkin saudara mengalami harus berhenti pekerjaan karena kondisi COVID-19 ini. Sudah tidak ada kerjaan lagi. Rasanya semua hopeless, tidak ada harapan. Dan sudah tidak ada jalan keluar. Usia sudah terlalu menginjak 40, 50. Sulit untuk mencari kerjaan. Dan ini bisa yang disebut wajah bisa muram, saudaraku. Di mana tidak ada jalan lain. Ada kejadian lain, saudaraku yang kasih Tuhan. Yaitu dalam kejadian tentang kisah di mana Kain mempersembahkan korban. Ayatnya demikian. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram.
Bagi Kain, dengan tidak diindahnya korbannya tidak diterima oleh Tuhan, rasanya tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki, untuk membuat korban yang lebih baik lagi, dan disitulah orang bisa menjadi muram. Padahal sebenarnya tidak, saudaraku. Ketika kita ada masalah dalam hidup ini, bersama dengan Tuhan, itu selalu ada jalan. Ketika mereka mukanya muram dan Tuhan berkata bahwa kamu sedang ngomong apa? Mereka berhenti, dan pada waktu mereka berhenti pasti mereka bertatap muka, tapi mereka tidak sanggup mengenali Yesus. Karena hatinya sudah tidak ada pengharapan lagi bahwa Yesus yang berkuasa itu telah mati, dianiaya, rusak wajahnya, rusak kulitnya, dan semuanya hancur dan tidak mungkin bangkit. Mustahil itu. Kemustahilan inilah yang disebut dengan jalan buntu yang membuat muka kita bisa muram. Dan yang membuat dimana kita berkata bahwa tidak ada jalan lain. Ini persembahan sudah ditolak, tidak ada jalan lain. Tetapi sudah kasih Tuhan, sebenarnya kita sedang berhadapan dengan Yesus yang dia berkata, akulah jalan. Selagi kita masih ada, Yesus tidak meninggalkan kita, dan kita selalu dihadapkan dengan jalan. Bersama dengan dia, tidak ada jalan buntu, sehingga tidak perlu muram. Di ayat Kejadian 4 ayat yang ke-6 dikatakan, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat yang ke-7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Kalau Tuhan tidak mengindahkan korban daripada Kain, itu bukan akhir dari segala-galanya. Pasti ada kesempatan. Kalau kita mau berbuat baik, ada sesuatu yang bisa terbuka, yang muram menjadi berseri-seri. Saudaraku kasih Tuhan, di tengah-tengah kondisi, situasi saat ini, untuk supaya saudara tidak muram, yaitu saudara harus berbuat baik. Saudara sedang berhadapan dan bersama dengan Yesus yang berkata, akulah jalan. Di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Tetaplah lakukan yang baik, maka engkau akan melihat wajahmu berseri, dan tangan Tuhan menyelesaikan masalahmu. Tuhan memberkati. Haleluya.